Selamat datang di channel Bu Reni. Sebelum mulai, ayo subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya. Halo anak-anakku, kali ini kita tanya jawab seputar GLB dan GLBB. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan gerak lurus berubah peraturan? Jawabannya sebagai berikut. Gerak lurus berubah peraturan atau GLBB yaitu gerakan suatu benda pada lintasan yang lurus dan kecepatannya berubah secara teratur. Pertanyaan nomor 2. Apa saja syarat gerak lurus berubah peraturan? Syaratnya adalah sebagai berikut. 1. Lintasannya lurus. 2. Kecepatannya tidak konstan tetapi berubah secara teratur. 3. Percepatannya tidak sama dengan 0. Jadi A atau akselerasi atau percepatan tidak sama dengan 0. Jika A lebih besar daripada 0 berarti mengalami percepatan. Sedangkan jika A kurang dari 0 berarti mengalami perlambatan. Pertanyaan nomor 3. Apa saja perbedaan kelajuan dan kecepatan? Jawabannya adalah sebagai berikut. Kelajuan adalah jarak total yang ditempuh tanpa mempertimbangkan arah, dibagi dengan waktu total. Sedangkan kecepatan adalah jarak perpindahan dibagi dengan waktu total. Perbedaan kedua, untuk kelajuan itu termasuk besaran skalar, sedangkan kecepatan termasuk besaran vektor. Contohnya adalah sebagai berikut. Anto pergi ke kampus dari rumahnya. Jarak rumah Anto ke kampus adalah 5 km. Namun, Anto menjemput Nisa untuk berangkat ke kampus. Waktu total yang dibutuhkan adalah 1 jam. Sedangkan rutenya seperti pada gambar berikut ini, yaitu jarak rumah Anto dengan rumah Nisa adalah 4 km. Sedangkan jarak rumah Nisa dengan kampus adalah 3 km. Jarak rumah Anto dengan kampus adalah 5 km. Waktu total yang dibutuhkan adalah 1 jam. Maka bisa didapatkan kelajuan dan kecepatan yang dialami oleh Anto. Untuk kelajuan tidak memperhitungkan arah. Nilainya adalah total jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu. Jadi 4 km ditambah 3 km dibagi 1 jam sama dengan 7 km per jam. Sedangkan untuk kecepatan yang dilihat adalah posisi awal dan posisi akhir. Jadi nilainya adalah jarak perpindahan dibagi dengan waktu sama dengan 5 km per jam. Sekarang adalah pertanyaan terakhir yang melibatkan GLB dan GLBB. Sebuah mobil mula-mula diam atau V0 sama dengan 0. Kemudian berjalan dengan percepatan A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat selama 5 sekon. Setelah itu berjalan dengan kecepatan konstan selama 5 sekon. Kemudian kecepatannya berkurang dengan nilai A sama dengan negatif 2 meter per sekon kuadrat. Gambarlah kurva atau grafik dari pergerakan mobil tersebut. Kemudian hitunglah jarak total yang ditempuh oleh mobil tersebut. Berikut jawabannya. Mula-mula mobil tersebut kecepatannya adalah 0 atau diam pada saat T ke 0. Kemudian berjalan dan mengalami percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Artinya apa? Setiap sekon berarti mobil tersebut mengalami pertambahan kecepatan sebesar 2 meter per sekon. Sehingga pada detik kelima mobil tersebut kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Kemudian mobil tersebut berjalan dengan kecepatan konstan selama 5 sekon. Jadi dari
detik ke-5 sampai detik ke-10, mobil tersebut mengalami GLB atau kecepatannya konstan pada posisi kecepatan 10 meter per sekon. Kemudian mobil tersebut mengalami perlambatan di mana nilai A sama dengan negatif 2 meter per sekon kuadrat. Artinya apa? Artinya mobil tersebut mengalami pengurangan kecepatan sebesar 2 meter per sekon tiap detiknya. Sehingga akhirnya mobil tersebut berhenti atau kecepatannya sama dengan 0 pada detik ke-15. Nah, begitulah kurvanya. Mengapa pada detik ke-15 kecepatan sama dengan 0? Iya, karena pada detik ke-10 kecepatan mobil tersebut adalah 10 meter per sekon. Kemudian kecepatannya berkurang, yaitu berkurang sebesar 2 meter per sekon setiap detiknya. Jadi, pada detik ke-15 mobil tersebut berhenti atau kecepatannya sama dengan 0. Sekarang kita menghitung jarak total yang ditempuh ya. Dari grafik tersebut, kita bisa mendapatkan 3 fase. Fase pertama yaitu detik ke-0 sampai detik ke-5. Di situ merupakan GLBB dipercepat. Dan fase kedua yaitu dari detik ke-5 sampai detik ke-10. Di sini adalah menggunakan GLB karena kecepatannya konstan. Sedangkan fase ketiga yaitu dari detik ke-10 sampai detik ke-15. Pada fase ketiga ini termasuk GLBB diperlambat. Nah, kita hitung jarak total yang ditempuh. Pada gerakan ke-1 atau fase 1 GLBB dipercepat. Rumusnya adalah V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat sama dengan, karena V0-nya adalah 0, maka V0 kali T adalah 0 ditambah setengah kali 2 kali 5 kuadrat sama dengan 25. Pada fase kedua atau gerakan 2 adalah GLB karena kecepatannya tetap. Maka jarak yang ditempuh adalah V kali T sama dengan 10 kali 5 sama dengan 50. Sedangkan gerakan ketiga atau fase 3 adalah GLBB diperlambat. Jadi jarak yang ditempuh adalah V0 kali T dikurangi setengah kali A kali T kuadrat. Di sini V0-nya adalah 10 meter per sekon dan waktu total pada fase ketiga ini adalah 5 sekon. Jadi 10 kali 5 dikurangi setengah kali 2 kali 5 kuadrat sama dengan 25. Maka jarak total adalah 25 ditambah 50 ditambah 25 sama dengan 100. Jadi jarak total yang ditempuh mobil tersebut adalah 100 meter. Sampai di sini dulu ya. Dadah.